Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sudah kembali bergabung bersama kami di Philip Morning Market Call edisi Senin 16 Agustus 2021. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan ya, dan terutama Bapak dan Ibu. Dan kemudian kita mungkin mulai saja ya untuk pembahasan kita di Philip Morning Market Call edisi hari ini, hari Senin. Dengan seperti biasa kita akan mulai pembahasan dengan rekapan perdagangan indeks regional Asia, kemudian Eropa, dan juga penutupan perdagangan indeks Wall Street. Dan tak lupa juga nanti ada beberapa rekapan pergerakan dari harga komoditas dunia. Dimulai dari indeks harga saham gabungan, di mana pada perdagangan kemarin IHSG mengalami pelemahan tipis 0,00% ke level 6.139. Dan secara keseluruhan ya, dan mungkin bisa dikatakan mayoritas indeks Asia pada perdagangan Jumat kemarin ditutup melemah. Hal ini menyusul juga dengan kondisi dari penyebaran virus COVID-19 di beberapa negara di wilayah Asia yang masih mencatatkan kenaikan kasus, membuat pasar saham ya atau instrumen investasi di regional Asia ini masih cukup tertekan. Di sini ada Straits Times yang melemah 0,54% dan Hang Seng melemah 0,48%. Sedangkan Nikkei berhasil atau mungkin melemah 0,14%. Kemudian untuk regional Eropa menguat dengan penguatan ya yang dipimpin oleh FTSE sebesar 0,35% dan DAX 0,25%. Untuk kawasan Eropa, sepertinya dengan tingkat vaksinasi yang tinggi di wilayah Eropa, di beberapa negara di Eropa, dan juga rilis data keuangan yang cukup menggembirakan para pelaku pasar, membuat investor melihat bahwa instrumen investasi atau pasar saham di Eropa cukup menarik dibandingkan regional Asia. Selanjutnya untuk penutupan perdagangan Wall Street, di mana 3 indeks utama Wall Street menguat, dipimpin oleh S&P 500 yang menguat 0,16%, kemudian disusul Dow Jones dan juga Nasdaq yang masing-masing menguat 0,04%. Sementara untuk pergerakan harga komoditas, kita lihat di sini mayoritas komoditas dunia mengalami pelemahan dengan penguatan yang terdalam terjadi di harga CPO yang melemah 1,18% ke 4.530 Malaysian Ringgit per ton, disusul dengan harga Brent oil yang melemah 1,01% ke level 70,59%. Turunnya kembali harga minyak disebabkan karena ekspektasi ya dari output dan juga permintaan dari global ya yang masih dikhawatirkan akan melambat di tahun ini. Di samping juga belum adanya kesepakatan ya antara anggota OPEC Plus yang mengharapkan adanya pemangkasan produksi ya untuk produk atau hasil minyak buminya. Sementara untuk penguatan terjadi di batu bara yang masih menguat 0,68% dan juga tembaga yang menguat 1,08%. Untuk perdagangan hari ini, kami melihat indeks harga saham gabungan berpotensi akan kembali melemah ya kecenderungannya. Bearish moderate di area support dan resisten 6.109 dan 6.175. Market drivers-nya adalah salah satunya ya memang masih dari wacana ya atau hasil dari FOMC ya yang akan diumumkan hari Kamis minggu ini yang masih akan ditunggu ya sama-sama oleh para pelaku pasar apakah sikap Bank Sentral Amerika sendiri sudah mulai terbuka untuk membicarakan dialog tapering off-nya atau masih dalam stance yang belum berubah dari yang sebelumnya. Namun untuk inflasi ya, tingkat inflasi US sudah mengalami pergerakan atau pertumbuhan yang lebih relatively flat dengan tingkat inflasi secara bulanan mengalami penurunan. Hal ini
membuat ekspektasi ya dari The Fed untuk menekan atau menurunkan tingkat pembelian surat utangnya sepertinya mungkin masih bisa dibicarakan karena mengingat inflasi yang sudah dikatakan ya sudah melewati tingkat atau fase puncaknya. Untuk ekonomi kalender hari ini ada pengumuman awal kuartal kedua GDP Jepang, kemudian juga final industrial production untuk bulan Juni, sedangkan untuk China ada retail sales bulan Juli, industrial production untuk bulan Juli juga, dan fixed asset investment secara year to date. Untuk dalam negeri kita ada external debt atau utang luar negeri kita yang akan diumumkan oleh BPS, kemudian juga ada APBN ya untuk pengumuman full year 2022. Kemudian untuk rekapan perdagangan kemarin di tanggal 13 Agustus, asing mencatatkan net buy 590,9 miliar rupiah di tengah indeks yang melemah dan membuat total flow secara year to date menguat atau meningkat ke 6,71 triliun rupiah. Kemudian untuk berita atau berita korporasi ya, di mana Astra International mencatatkan penjualan mobil yang mencapai 242.780 unit selama bulan Juli 2021 atau meningkat 62,23% secara year on year. Kemudian ada Waskita Karya yang mengumumkan akan melakukan right issue yang akan menawarkan maksimum 24,56 miliar lembar saham terbarunya. Sedangkan untuk MTLA ada Metropolitan Land yang menargetkan marketing sales tumbuh atau mencapai 1,5 sampai 1,6 triliun rupiah sepanjang tahun ini. Untuk rekomendasi kita pagi hari ini, kami lihat di sini ada Agro atau Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga yang memiliki potensi untuk menguat ya di perdagangan hari ini dengan rekomendasi kita trade buy di sekitar 2370 atau mungkin manfaatkan ketika ada pelemahan yang terjadi di agro pada perdagangan hari ini dengan target price pertama di 2.500 dan target price kedua di 2.590. Sedangkan untuk stop loss-nya kami tetapkan di 2.280 mengingat level ini di bawah dynamic support dengan adanya pergerakan yang kembali mungkin ya kembali di bawah level dynamic support di EMA 24, kami rasa ini akan menjadi satu signal ya bearish ke depannya. Namun untuk sementara waktu kami lihat di sini agro memiliki potensial bounce ya, jadi ada peluang untuk berbalik arah untuk sementara waktu dan didukung juga dengan stokastik yang sudah mulai golden cross di area oversold. Selanjutnya ada Tower Bersama Infrastruktur, di mana untuk pergerakan tebik beberapa hari kemarin sudah hampir mendekati level EMA 90 hari atau mungkin yang bisa disebut sebagai dynamic support kuat untuk tebik, di mana 3 momen yang saya bulatkan adalah momen di mana tebik mengalami pembalikan arah ya ketika harga bergerak mendekati dynamic support-nya. Hal ini juga didukung dengan stokastik yang sudah bergerak menguat, ditambah juga memang volume perdagangan yang mulai menarik ya untuk tebik, karena di sini beberapa hari volume perdagangan tebik menguat, ditambah lagi juga memang dengan adanya formasi candle yang cukup baik, mendukung adanya penguatan tebik ke level 3.170 dan mungkin untuk level selanjutnya ada di 3.240. Untuk stop loss-nya kami tetapkan di 2.900 dan untuk entry level-nya mungkin kita anggap level-level yang saat ini atau closing price kemarin cukup layak untuk dikoleksi. Selanjutnya ada PPRE, PP Presisi dengan tren jangka menengahnya yang kami lihat di sini cukup positif ya untuk PPRE. Dengan mencatatkan atau mungkin membentuk tren lain positif dari yang sebelumnya mungkin PPRE mengalami penurunan ya atau dalam fase bearish-nya. Di sini kami lihat juga stokastik atau stokastik kami lihat di sini sudah bergerak
golden cross di area oversold, disusul juga dengan candle bullish yang kemarin terbentuk di perdagangan Jumat kemarin, sekaligus membuat PPRE terlihat seperti akan berbalik arah ya, mendekati level klasik support di 179. Jadi di sini kami rekomendasikan PPRE untuk trade buy di 187 at current price. Kemudian target price pertama di 195 dan target price kedua di 204. Untuk stop loss-nya kami tetapkan di 181. Oke, untuk event kita pada minggu ini ada salah satunya ada memulai transaksi saham di Poems ID dengan materi yang bisa Bapak dan Ibu baca yang akan diselenggarakan hari Senin 16 Agustus pukul 12.00 sampai 13.00. Kemudian untuk event selanjutnya ada Fundamental Analysis Series sesi 6 yang akan membahas sektor perkebunan ya untuk part ketiganya, di mana ini akan diselenggarakan di hari Rabu 18 Agustus 2021 pukul 12.00 sampai 13.00. Jadi jangan lupa Bapak dan Ibu jika ingin mengetahui bagaimana salah satunya ya untuk memulai transaksi saham di Poems ID, dan Bapak dan Ibu juga ingin mengetahui bagaimana kondisi dari sektor perkebunan akhir-akhir ini, bisa langsung join saja di acara kami ya, yang sudah kami cantumkan untuk posternya. Oke, terima kasih untuk materinya, dan mungkin itu saja. Kita akan langsung buka sesi tanya-jawab ya. Dan mungkin saya akan kembali kurang lebih 1 atau 2 menit lagi. Terima kasih.
Baik, kita mulai saja untuk sesi tanya jawabnya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Di antaranya ada yang menanyakan tentang analisa teknikal untuk CAMP dan juga KPIG. Mungkin kita mulai dengan CAMP terlebih dahulu ya. Untuk CAMP dengan penguatan yang sudah sangat signifikan ya, yang sudah terjadi di minggu lalu, saya rasa cukup berisiko kalaupun Bapak dan Ibu ingin masuk di level-level saat ini, dan ada baiknya ya ketika Bapak dan Ibu sudah masuk di harga yang lebih rendah lagi ya, atau harga di bawah. Kami sarankan mungkin untuk eh, lepas terlebih dahulu ya, untuk direalisasikan dulu untuk gain-nya atau keuntungannya, karena kita lihat di sini CAMP sedang menguji level resisten di 320, dan kecenderungan kalau kami lihat di sini ada satu pelemahan ya yang mungkin akan terjadi di sekitaran level resisten 320, ditambah memang stokastik yang saat ini sudah bergerak ke bawah ya, atau mungkin bisa dikatakan dead cross di area jenuh beli. Jadi kami rasa ada baiknya ditunggu lagi untuk CAMP di harga terbaik, mungkin mendekati area exponential moving average-nya. Kalau boleh saya tarik di sini untuk rasio Fibonacci-nya. Mungkin ada di sekitaran 302 sampai 290 untuk level-level entry yang akan selanjutnya. Oke, seperti itu mungkin kurang lebih untuk CAMP. Selanjutnya di sini ada KPIG dengan formasi candle yang terakhir kita lihat ini ya, sebenarnya mungkin kurang begitu menarik untuk KPIG. Ditambah lagi memang untuk kecenderungan trennya ya, KPIG ini cenderung bergerak melemah ya, yang ditandai dengan candlestick yang selalu bergerak di bawah EMA 90 hari, namun untuk saat ini KPIG berhasil bergerak di atas level dynamic support tersebut. Namun untuk dari stokastiknya kami lihat ada sedikit resiko ya, cukup berisiko kalau kita masuk ke saham KPIG di level-level saat ini. Dan mungkin secara teknikal kurang begitu menarik ya untuk dikoleksi saat-saat ini. Selanjutnya untuk TINS dan juga BEST. Untuk TINS sendiri kami lihat sebenarnya tren yang saat ini terjadi cukup baik ya, cukup positif untuk TINS, namun kita perlu lihat lagi apakah level dynamic resistant EMA 13 hari ini memang benar-benar menjadi penahan dari penguatan dari pergerakan TIN sendiri, apakah level tersebut masih akan menahan pelemahannya, penguatannya, ataupun bisa di-break oleh TIN sendiri. Namun, kalau kita lihat untuk harga komoditasnya, dan khususnya untuk perdagangan kemarin, TIN atau timah itu sendiri mengalami pelemahan ya, menyusul dari lemahnya beberapa harga komoditas utama dunia. Jadi mungkin saya sarankan di sini untuk TINS bisa dicermati terlebih dahulu dengan saran kami ya, bisa masukkan dulu ke dalam daftar watchlist, dan kita bisa tunggu apakah TINS ini bisa break kembali di atas level exponential moving average atau tidak. Selanjutnya ada saham BEST. Secara tren ya, dari pergerakannya sendiri, BEST masih cenderung bergerak di bawah EMA 24 hari, dan mungkin kecenderungannya saat ini ya, masih akan terus bergerak dalam channel bearish-nya, ditandai dengan stokastik ya, yang mungkin sudah bergerak meninggalkan area overbought-nya, namun belum begitu
menunjukkan adanya satu tanda pembalikan arah ke fase bullish kembali. Dan dengan penguatan yang terjadi di minggu kemarin ya, yang cukup signifikan untuk base, saya rasa mungkin untuk momen penguatannya akan cenderung berakhir ya, dan mungkin masuk ke fase bearish-nya kembali, atau mungkin tertahan di bawah exponential moving average 24 harinya kembali. Selanjutnya, apakah KLBF bisa ambil posisi buy? Sebenarnya dengan penguatan yang terjadi ya, untuk kemarin hari dan mungkin untuk di minggu kemarin, posisi ini masih cukup riskan ya, kalaupun ingin masuk ke KLBF ini. Dan ditambah juga dengan indikator stokastik yang bergerak di area overbought, menambah peluang ya untuk KLBF terkoreksi ya sesaat. Dan memang secara tren jangka menengah maupun panjang ya, KLBF ini masih belum bisa break di atas EMA 24 hari, jadi ada potensi KLBF akan membentuk pola swing low-nya kembali, dan mungkin untuk level support terdekat kami bisa lihat di 1240, level yang akan diuji oleh KLBF selanjutnya sebelum nanti akhirnya KLBF rebound dan membentuk swing low-nya terbaru. Selanjutnya, apakah ECAT juga bisa ambil posisi? Saya rasa selama tren masih bergerak sideways dan tidak begitu jauh meninggalkan level EMA 13 hari maupun 24 hari, saya rasa ini cukup sedikit beresiko karena ingin masuk ke di dalam fase sideways. Namun kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki posisi di ECAT, ada baiknya ya kalau boleh kita tarik level atau rasio Fibonacci mungkin di kisaran mungkin di kisaran 1475 ya, level yang bisa kita cermati untuk target price atau taking profit. Dan mungkin level selanjutnya di 1490. Kalau kita lihat ya secara historical pergerakannya, ECAT memang ada dua momen yang break di atas EMA 13 dan 24, namun kita perlu adanya satu konfirmasi ya pergerakan di perdagangan hari ini, dan kalaupun memang hari ini ECAT menguat, ada baiknya mungkin atau mungkin bisa kita lakukan ya cicil beli di ECAT dengan strategi trading jangka pendek dan hanya manfaatkan adanya pergerakan atau volatilitas harga dari ECAT ya. Oke, selanjutnya untuk Unilever, apakah dalam midterm-nya ada potensi rebound? Kalau kita lihat di sini Unilever, baik midterm-nya, belum begitu atau belum terlihat sama sekali ya adanya tren dari chart pattern-nya pun yang membentuk atau yang menandakan adanya pembalikan arah ke fase bullish. Jadi saya sarankan Unilever bisa dijauhkan terlebih dahulu ya, atau mungkin masukkan ke dalam daftar watchlist Bapak dan Ibu, karena Unilever masih akan terus bergerak membentuk swing low-nya terbaru dan masih akan cenderung tertahan di bawah exponential moving average 24 hari. Kemudian bagaimana teknikal untuk BMRI? Untuk teknikal, BMRI ini masih terus tertahan ya di bawah EMA 90 hari. Secara pergerakan ya, mungkin historicalnya pun juga sama, terus bergerak di bawah EMA 90 hari. Ataupun kalau harga break di atas EMA 90 hari,
tidak lama harga akan bergerak melemah. Ini yang kita khawatirkan akan kembali terjadi di BMRI untuk saat ini. Jadi ada baiknya mungkin kita bisa perhatikan dulu ya pergerakan dari BMRI mungkin di hari ini ataupun di minggu ini, apakah bisa break di atas dan bertahan di atas EMA 90 hari ataukah tidak. Namun secara historikal masih menunjukkan adanya tren seperti itu, tren yang masih cukup bearish ya, dan tertahan di bawah EMA 90 hari. Oke, selanjutnya teknikal untuk MDKA dan BABP. MDKA. Oke, untuk Merdeka Copper Gold, kami rasa akan cenderung tertahan ya di EMA 24 hari karena setelah MDKA itu break di bawah exponential moving average 24 hari, harga cenderung bergerak turun dan kami lihat di sini ada potensi level EMA 24 akan menjadi menjadi dynamic resisten yang akan menahan dari laju penguatan MDKA, namun kita perlu konfirmasi ya, karena di perdagangan Jumat kemarin, candle yang terbentuk lebih cenderung kepada doji, dragonfly, dan itu menunjukkan adanya arah atau pergerakan yang masih cukup ragu-ragu untuk MDKA. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan saya rasa memang dengan adanya break 24 hari tadi, ada kecenderungan MDKA untuk bergerak di bawah. Selanjutnya ada BABP. Dengan formasi candle ya, yang menunjukkan adanya fase bearish yang cukup kuat, BABP kami lihat di sini akan terus bergerak turun ya, sampai nanti akhirnya ada satu titik rebound secara teknikal, dan itu bisa kita manfaatkan ya untuk masuk kembali ke BABP. Namun di sini ada dynamic support pertama di EMA 13 yang sudah ditembus oleh harga. Selanjutnya dynamic support kedua ada di EMA 24 hari atau yang berwarna terang. Itu bisa dicermati ya, adanya pembalikan arah mungkin. Ketika ada pembalikan arah bisa kita manfaatkan kembali ya untuk masuk ke saham BABP. Oke, selanjutnya untuk PTBA, apakah sedang di area mencoba menembus resisten dan berapa taking profit-nya? Untuk PTBA ya, memang saat ini PTBA sedang mencoba break di atas level 2370 atau classic resisten. Namun untuk target price selanjutnya ya, kita bisa cermati di sini level resisten selanjutnya yang terdekat mungkin ada di 2440 dan selanjutnya ada di 2560. Jadi syaratnya harus hari ini ya PTBA mampu kembali bergerak atau menutup perdagangan di atas klasik resisten, dan kalaupun nanti kondisi tersebut terjadi di hari ini, ada kemungkinan PTBA akan menguji level resistennya dan mungkin dua level resisten selanjutnya akan dicoba ya untuk ditembus atau disentuh oleh PTBA. Selanjutnya untuk saham bank BANK. Untuk saham BANK kami lihat tren ya cenderung positif, masih dalam fase bullish channelnya. Namun untuk saat ini dengan stokastik yang bergerak cenderung ke bawah dan juga candle three white shoulders yang terjadi di minggu kemarin, saya rasa bank perlu diperhatikan lagi ya, dan mungkin bisa dimanfaatkan ketika ada koreksi untuk masuk dan melakukan cicil beli ya di saham BANK. Karena secara pergerakannya atau tren pergerakannya BANK ini cenderung tertahan di area EMA 24 hari ya, dan ketika level
atau harga menembus level EMA 24 hari, tidak lama mungkin harga akan kembali bergerak di atas level tersebut, EMA 24 hari. Jadi bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness ya bagi saham bank. Selanjutnya bagaimana dengan hoki? Untuk hoki dengan candle yang mungkin kebetulan di perdagangan hari ini kembali membentuk candle bearish ya, kami rasa hoki akan cenderung bergerak melemah atau bergerak di bawah exponential moving average 24 hari karena memang secara historical hoki masih bergerak atau tertahan di area di bawah EMA 90 hari. Jadi ada baiknya ini perlu diperhatikan dulu, jangan mungkin belum layak untuk masuk ya ke saham hoki untuk saat-saat ini, dan adanya pelemahan yang terjadi di hoki akan lebih baik lagi ya kalau kita bisa manfaatkan nanti. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana dengan saham BEPS ya? Mungkin untuk BEPS sendiri cukup berisiko ya, karena memang beberapa hari BEPS selalu menyentuh level auto reject bawah. Jadi ada resiko ya untuk BEPS ini kalau kita mau masuk, karena trennya pun juga masih dalam fase bearish dan kecenderungannya masih akan tertahan di bawah EMA 13 hari. Jadi ini masih sangat berisiko ketika Bapak dan Ibu ingin masuk ke saham ini. Kemudian ada saham, ya untuk saham real ini sangat tidak begitu menarik ya, sangat tidak begitu menarik kalau dilihat dari teknikalnya, karena memang tidak ada tren yang terlihat di saham real ini dan harga cenderung flat di bawah 50. Jadi mungkin kalau kita boleh bahas secara teknikalnya, saham ini tidak layak untuk dibahas secara teknikal ya, dan mungkin ada faktor lain yang bisa menjelaskan kenapa real ini menguat di perdagangan kemarin. Selanjutnya untuk saham BBRI, kami lihat di sini BBRI ada satu tren yang membentuk pola double bottom ya. BBRI sedang coba untuk bergerak ke fase bullish-nya ya, dengan adanya atau dengan munculnya double bottom, dan ini akan lebih mengkonfirmasi lagi ketika harga cenderung bergerak di atas EMA 24 hari. Jadi ada baiknya level-level saat ini bisa dimanfaatkan untuk cicil beli ya bagi Bapak dan Ibu, dan harapannya dalam jangka menengah BBRI akan cenderung membentuk pola bullish ya untuk kedepannya, seperti itu. Selanjutnya untuk Pakuwon, baik dari indikator dan juga candlestick yang saat ini cenderung melemah ya, dan confirm lagi adanya pelemahan di perdagangan hari ini. Kami rasa P1 belum begitu layak untuk dikoleksi saat-saat ini, dan lebih cenderung untuk kita lihat adanya pelemahan atau mungkin technical rebound yang akan terjadi di saham Pakuwon. Mungkin kalau boleh saya lihat di sini level-level yang bisa kita cermati ya untuk masuk kembali ke P1 bisa ada di level 436 atau sesuai dengan mendekati level dynamic support, dan mungkin untuk level support keduanya ada di 428. Kurang lebih seperti itu level-level yang cukup layak untuk mengoleksi saham P1 ke depannya. Selanjutnya ada ICBP, yang kalau kita lihat baik dari teknikalnya juga masih akan cenderung bergerak di bawah
EMA 24 hari, karena saat ini ICBP kembali bergerak di bawah level tersebut, atau level dynamic resisten. Namun kalau untuk stokastik, mengkonfirm adanya pembalikan arah ya untuk ICBP. Namun dengan tren chartnya yang cenderung tertahan di bawah EMA 24, kami rasa ICBP kurang begitu menarik ya untuk dikoleksi, karena ruang penguatannya yang mungkin terjadi untuk ICBP akan sangat terbatas. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada Waskita Karya untuk support dan resistennya di level berapa. Kami rasa di sini Waskita punya level support ya di level 800 yang mungkin akan coba diuji oleh harganya itu sendiri, harga saham Waskita sendiri. Dan untuk level resisten ya, kami rasa kalaupun nanti di perdagangan hari ini Waskita masih akan tertahan di atas level support, kami rasa untuk level resisten yang layak untuk dijadikan level taking profit ada di level sekitar 910 ya untuk target price pertama, dan mungkin target price kedua ada di level 940, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk saat ini kami belum bisa sarankan untuk masuk ke saham Waskita karena koreksi masih terjadi di saham tersebut dan akan sangat berisiko ya. Dan perlu adanya satu konfirmasi lagi ya, apakah support ini cukup kuat untuk menahan pelemahan dari Waskita atau tidak, seperti itu. Selanjutnya ada Adaro, di mana candlestick terlihat membentuk pola dark cloud ya, ditambah memang stokastik yang walaupun belum bergerak dead cross di area overbought, kami rasa ini ada kecenderungan untuk melemah ya setelah Adaro bergerak menguji level resisten di 1405. Jadi dengan adanya tren ini, ada kemungkinan Adaro terkoreksi terlebih dahulu, dan mungkin kita bisa manfaatkan ya ketika Adaro bergerak melemah mendekati area rasio Fibonacci di 1340 ya, atau sesuai dengan rasio 0,618 dari Fibonacci, itu bisa kita manfaatkan untuk kembali masuk ya. Oke, selanjutnya ada Indosat, di mana ISAT di sini sudah bergerak menembus level dynamic resisten. Namun dengan adanya pola candle bearish engulfing di perdagangan hari ini khususnya, ditambah memang stokastik yang cenderung beresiko ya untuk kita masuk karena level tersebut menunjukkan adanya jenuh beli untuk saat ini. Mungkin untuk ISAT ada peluang untuk terkoreksi ya, dan secara historikal pun ISAT cenderung tertahan di bawah EMA 24 hari sebenarnya. Dan dengan adanya break di level EMA 24 hari, saya rasa ISAT akan cenderung tertahan dan kembali bergerak di bawah dynamic resistennya tadi. Kurang lebih seperti itu. Belum begitu layak untuk dikoleksi ya untuk saham ISAT. Oke, selanjutnya ACST ya. ACST sebenarnya ya, tren jangka menengahnya ini masih cukup baik sebenarnya. Dan ACST ini masih tertahan di atas EMA 24 hari. Jadi
sebenarnya tren ini masih akan cukup baik kecuali candlestick break di level dynamic support EMA 24 hari. Namun untuk saat ini ACST mungkin masih cukup baik dan ada baiknya ya untuk diperhatikan terlebih dahulu, jangan langsung di cut loss. Dan mungkin kalaupun level cut loss ya yang layak untuk ACST ketika harga bergerak di bawah level tersebut, ada baiknya mungkin cermati level 256 ya sebagai cut loss dari ACST, karena ketika harga bergerak break di bawah EMA 24 hari, di situ ada kecenderungan ACST untuk menguji dan bergerak di bawah dynamic support-nya tadi. Namun untuk saat ini masih cukup layak untuk di hold ya, walaupun kita atau Bapak dan Ibu memiliki harga yang cukup tinggi ya. Seperti itu kurang lebih. Selanjutnya target harga untuk AGI. Sebenarnya untuk AGI ya, untuk rekomendasi beli masih belum bisa kita berikan karena AGI masih dalam tren yang cukup negatif ya atau kurang baik kalau kita ingin cicil beli. Jadi ada kemungkinan kalaupun nanti ada konfirmasi dari candlestick-nya sendiri untuk kembali menguat, kami rasa akan lebih baik ya beli di kondisi seperti itu. Namun kalaupun nanti AGI rebound di area mendekati exponential moving average 90 hari, kami rasa untuk target price yang layak untuk AGI ya atau potensial pergerakan ke arah mana, saya rasa mungkin di area 1590 akan menjadi level yang layak kalaupun nanti AGI ada konfirmasi penguatan ya. Namun dengan adanya pergerakan yang sudah break di bawah EMA 24 hari, saya rasa tren dari AGI dari bullish kemarin akan cenderung bergerak dan berubah ke bearish trend-nya ya. Jadi ini perlu diperhatikan lagi. Jadi untuk EMA 13 dan juga 24 kecenderungan akan menjadi dynamic resisten ya untuk selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk Malindo Feedmill, sebenarnya melihat dari stokastik yang sudah bergerak di area overbought, saya lebih cenderung untuk berhati-hati ya sebenarnya melihat saham main. Ditambah lagi saat ini main sedang coba break atau berusaha tertahan di atas EMA 90 hari dan itu lebih cenderung akan terkoreksi terlebih dahulu ya untuk Malindo Feedmill. Dan ada baiknya kita bisa manfaatkan pergerakan yang mendekati dynamic support ya. Kalau boleh kita lihat di sini ada dynamic support atau mungkin support secara rasio Fibonacci di 725 yang kita bisa tunggu ya level tersebut. Dan dari jangka menengahnya pun juga main sudah mulai terlihat adanya tren yang positif ya, dan sudah mulai break dan juga tertahan di atas EMA 13 hari. Ini cukup baik juga. Namun untuk saat ini Malindo Feedmill ada kecenderungan untuk koreksi terlebih dahulu ya. Seperti itu. Oke, mungkin untuk PTBA tadi sudah kita bahas, jadi bisa kita lompat saja ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya ada HMSP ya, mohon dibahas untuk HMSP. Secara teknikalnya mungkin kita akan bahas HMSP saat ini
masih bergerak di bawah EMA 13 hari ya, dan juga mungkin EMA 24 hari. Jadi kami rasa penguatan mungkin akan terjadi di HMSP, namun untuk ruangnya sendiri masih akan terbatas dan cenderung akan bergerak di bawah dynamic resisten EMA 13 hari. Seperti itu. Saya rasa dari potensial return yang dijanjikan atau mungkin yang diberikan oleh HMSP pun juga kurang begitu menarik ya. Namun kalau Bapak dan Ibu memiliki pandangan yang lain, kami rasa HMSP saat ini punya potensi untuk rebound secara jangka pendek. Oke, mungkin ada yang menanyakan untuk tebik tadi, untuk forecast-nya mungkin kita boleh review lagi ya. Tebik kami rekomendasikan trade buy di 3030 atau level penutupan kemarin untuk entry levelnya. Dan selanjutnya untuk target price pertama ada di 3170 dan target price kedua di 3240. Untuk stop loss-nya kami lihat di sini ada level 290 yang bisa kita cermati ya untuk level-level cut loss dari saham tebik. Kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk saham Adero sudah kita bahas ya, dan mungkin kurang lebih chartnya seperti ini, bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu semuanya. Kita bisa lanjut ke saham Java. Untuk Java, kami lihat, dan mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat juga ya, yang saya bulatkan ini adalah momen di mana Java tertahan di area EMA 24 hari. Dan harga setelah itu cenderung untuk melemah ya, dan membentuk pola swing low-nya. Namun untuk perdagangan hari ini juga ya, kita juga sarankan untuk jauhkan terlebih dahulu saham Java, karena level atau harga di perdagangan Jumat kemarin sudah menyentuh dynamic resisten EMA 24. Jadi di sini ada kemungkinan Java akan turun terlebih dahulu ya, dan melihat dari tren jangka menengahnya, Java ini cenderung membentuk pola swing low terbarunya. Jadi ada baiknya kita bisa cermati level 1540, klasik support yang dimiliki oleh Java, dan mungkin setelah itu kita bisa tahan dulu ya untuk masuk ke saham Java, dan melihat adanya technical rebound dalam jangka pendek. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, mohon target price dalam jangka pendek ya untuk saham AALI. Kalau kami lihat di sini, AALI punya historical pergerakan yang cenderung tertahan di bawah EMA 90 hari, dan di perdagangan minggu kemarin, AALI juga sempat dan hampir menyentuh level EMA 90, dan setelah itu harga mungkin kami rasa ada kecenderungan untuk turun kembali ya. Untuk target price dalam jangka pendeknya, kami rasa AALI akan mencoba bergerak melemah dan menguji level dynamic supportnya kembali di sekitaran 8.150, dan mungkin level support keduanya ya yang bisa dicapai oleh AALI mungkin di 7975, kurang lebih seperti itu. Jadi secara keseluruhan AALI cenderung akan terkoreksi, dan
jangka menengahnya pun belum ada tren bullish reversal ya, jadi ini perlu diwaspadai. Seperti itu. Oke, untuk short term target untuk BBCA juga kami rasa dengan adanya candlestick yang menunjukkan adanya bearish trend ya, ditambah juga memang stokastik bergerak di area overbought, kami rasa BBCA punya potensi untuk koreksi terlebih dahulu dan mungkin bisa dicermati level 30.850 sebagai entry level yang cukup layak untuk BBCA ya, kalaupun ingin mencermati saham tersebut. Dan kalaupun nanti ada tren bearish selanjutnya, kami mungkin bisa sarankan atau mungkin bisa melihat adanya potensi BBCA untuk bergerak kembali menguji level dynamic support di level 3.850. Selanjutnya untuk Pegas sendiri ya, kami lihat di sini Pegas masih tertahan di bawah EMA 24 hari, ataupun kalau harga break di atas EMA 24 hari, tidak lama kecenderungan harga akan berbalik melemah. Jadi dengan pergerakan yang sudah menyentuh level EMA 24 hari ini, kami lebih sarankan mungkin untuk bisa dijauhkan terlebih dahulu, atau mungkin dimasukkan ke dalam watchlist perdagangan Bapak dan Ibu. Dan ada baiknya melihat Pegas ketika mengalami technical rebound ya, mendekati area classic support di 960 seperti itu. Selanjutnya, bagaimana dengan pergerakan middle term-nya untuk INTP? Sebenarnya melihat dari pergerakan jangka panjang di INTP, ini masih dalam tren bearish, dan dari jangka menengahnya pun juga ada potensi ya INTP masih bergerak di fase bearish-nya. Terlihat di sini ada swing low yang terbentuk selalu di bawah atau lebih rendah dari level sebelumnya, dan swing high yang juga lebih rendah dari swing high sebelumnya. Jadi ini masih bisa dikatakan tren bearish yang masih akan berlanjut. Dan untuk saat ini ya, melihat dari stokastik juga yang sudah bergerak di area jenuh beli, kami rasa INTP akan cenderung mengakhiri ya tren bullish-nya kembali, walaupun secara historical INTP masih memiliki dynamic resisten ya, yang mungkin potensial untuk dicapai oleh INTP sendiri. Namun melihat stokastik yang sudah kurang begitu menarik ya, saya sarankan mungkin bisa di taking profit kalaupun Bapak dan Ibu sudah memiliki saham INTP dalam beberapa hari ke belakang, dan kalaupun sudah menjanjikan potensial return yang cukup baik, ada baiknya Bapak dan Ibu merealisasikan dulu keuntungannya dan kembali melihat lagi ya saham-saham yang punya potensial return yang lebih menarik lagi dibanding INTP. Selanjutnya untuk IPTV, saya belum begitu bisa menyarankan untuk masuk ke IPTV karena walaupun stokastik sudah bergerak di area layak beli ya atau di area oversold, saya belum melihat adanya satu technical rebound dalam jangka pendek untuk saham IPTV. Jadi dengan candlestick yang masih bearish,
akan lebih berisiko lagi ya, kalaupun Bapak dan Ibu ingin masuk ke IPTV atau cenderung memaksakan masuk IPTV. Seperti itu. Dan mungkin untuk tren selanjutnya atau pergerakan selanjutnya, IPTV masih akan cenderung tertahan di bawah dynamic resisten EMA 24 hari. Seperti itu. Selanjutnya untuk TEKIM atau Ciwi Kimia, dari analisa teknikal juga ini cenderung masih dalam fase bearish ya, Bapak dan Ibu, karena baik dari candle-nya yang masih bearish, kemudian juga jangka menengahnya juga masih akan terus tertahan di bawah EMA 24 hari, atau mungkin bisa kita lihat di sini EMA 13 hari, dan chart pattern-nya pun masih bergerak di rentang bearish channel-nya. Jadi ini masih belum layak ya untuk bisa kita koleksi saham TEKIM ini. Dan kalaupun ada technical rebound sesaat juga saya rasa TEKIM hanya akan memiliki ruang yang sangat terbatas ya, karena harga saat ini ya cenderung bergerak di bawah EMA 13 dan untuk spread potensial return-nya belum begitu menarik untuk TEKIM. Ya, selanjutnya LPPF ya. Dari segi teknikal pertama kami lihat LPPF ini sudah break di atas EMA 24 hari. Ini cukup positif ya. Dan kalaupun nanti ke depannya LPPF masih tertahan di atas EMA 24 hari atau dynamic support-nya, ada kemungkinan ya LPPF untuk melanjutkan kembali tren bullish-nya. Dan mengingat juga satu aksi korporasi ya, yang dimana menyebutkan bahwa dari LPPF sendiri akan melaksanakan buyback, ini sebenarnya cukup positif untuk pergerakan harganya. Dan dari teknikalnya pun kita bisa manfaatkan adanya koreksi ya di saham LPPF untuk mendapatkan harga yang terbaik. Dari indikator stokastik, kami lihat di sini kecenderungannya akan terkoreksi ya, mengingat harga atau stokastiknya sendiri sudah bergerak di area overbought. Seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan dari LPPF tadi menjadi pertanyaan terakhir ya untuk Philip Morning Market Call edisi 16 Agustus 2021. Kami ucapkan terima kasih untuk atensi Bapak dan Ibu dan juga pertanyaan yang sudah dilontarkan di kolom komentar. Tidak lupa juga kami ingatkan untuk selalu bergabung di Philip Morning Market Call edisi selanjutnya, karena kita akan selalu hadir di setiap paginya ya, mulai pukul 8.30 sampai 9.30. Dan di setiap harinya juga nanti kita akan bahas rekomendasi dari tim research Philip yang menarik untuk dicermati atau bisa dijadikan trading idea Bapak dan Ibu semuanya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Selamat melanjutkan aktivitasnya, sehat selalu Bapak dan Ibu, dan selamat pagi.